Okay, let's go. Salam hormat, salam kompak selalu sahabat, salam Papeda, salam Papua penuh damai. Dari saya, Pace Papua di Tanah Papua, akan membagi informasi sedikit menyangkut perkembangan lobi perjuangan Papua Merdeka di dunia internasional, yaitu menyangkut politik luar negeri yang sekarang semakin bergelora dan kencang, lobi-lobi daripada para diplomat dari West Papua atau pejuang-pejuang Papua Merdeka. Oke, ini dia ceritanya, yaitu sempat membuat Indonesia atau negara gerah karena pernyataan sikap dari beberapa negara yang mendukung Papua untuk merdeka. Sejumlah pejabat dan politikus di sejumlah negara sempat membuat Indonesia gerah karena mendukung Papua Merdeka. Isu ini mencuat setelah tokoh sekaligus aktivis gerakan Papua Merdeka, Benny Wenda, mengklaim bahwa Selandia Baru adalah pendukung kuat Papua Barat. Hal itu diutarakannya saat diwawancarai radio New Zealand RNS saat penyanderaan pilot Susi Air yang berkewarganegaraan Selandia Baru, Philip Mark Martens. Dalam wawancara itu, Benny Wenda menyerukan organisasi Papua Merdeka atau OPM untuk membebaskan Martens karena Selandia Baru merupakan pendukung Papua Barat. Ia bahkan mengklaim Selandia Baru dan gerakan Papua Merdeka berhubungan sangat baik. Berikut deret negara yang sempat bikin Republik Indonesia gerah karena beberapa pejabat dan organisasinya mendukung Papua Merdeka. Salah satunya datangnya dari negara Inggris. Ketua Partai Buruh Inggris menyatakan dukungan terhadap Papua Barat saat berpidato dalam pertemuan kelompok itu di London. Dalam pertemuan itu, ia menyerukan pemungutan suara untuk menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat. Pada dasarnya, apa yang kami lihat adalah sekelompok orang yang tidak menikmati hak mereka selama periode dekolonialisasi, tidak menikmati hak yang diberikan kepada mereka oleh piagam PBB dan undang-undang tentang dekolonialisasi, kata Corbyn, seperti dikutip The Guardian. Ia kemudian berujar, sebagai anggota parlemen saya mendukung mereka, sebagai anggota kelompok ini, dan sebagai mantan wakil ketua kelompok hak asasi manusia semua partai. Corbyn merupakan salah satu pendiri parlementer internasional untuk Papua Barat, Parliamentaries for West Papua atau IPWP. Beberapa tokoh Inggris yang masuk kelompok ini di antaranya ex-parlemen Oxford Andrew Smith, ex-anggota parlemen dari Pentegrad, dan ex-uskup Oxford. Dia juga berjanji akan membahas daftar rekomendasi dalam laporan proyek politik Papua di Universitas Warwick dengan Partai Buruh. Oke guys, itu beritanya datangnya dari Inggris, dan dia juga, menurut dia mengatakan bahwa rekomendasi itu merupakan strategi politik yang membawa penderitaan rakyat Papua Barat ke pengakuan dunia. Ia akan memaksa ke dalam agenda politik, memaksakan PBB, memaksa mengungkapkan, dan pada akhirnya memungkinkan rakyat Papua Barat membuat pilihan jenis pemerintahan yang mereka inginkan dan jenis masyarakat di mana mereka ingin hidup, ujar Corbyn lagi. Corbyn juga menjadi salah satu sosok di balik peluncuran deklarasi Westminster. Pernyataan itu menyerukan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Dukungan pihak di Inggris terhadap Papua Barat juga muncul dari Dewan Keamanan Oxford City Council. Oke, pada tahun 2019, sahabat, mereka memberikan penghargaan kepada pemimpin kemerdekaan Papua Barat dan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat ULMWP, Benny Wenda. Benny Wenda juga ini masih hidup dalam pengasingan di tanah Inggris. Yang kedua datangnya dari negara Selandia Baru.
Setidaknya 11 anggota parlemen dan politikus di Selandia Baru turut memberikan dukungan untuk Papua dengan menandatangani deklarasi Westminster. Para politikus itu yaitu Catherine de la Hunti, Mojo Martens, Jan Logi, dan Stefan Browing dari Partai Hijau. Sedangkan Loisa Wal, Karnel Sapuloni, Adrian Ruhaiwe, dan Apolio Sua, William Sua dari Partai Buruh. Kemudian Adrian Ruhaiwe dari Partai Nasional dan Marama Fox dari Partai Maori. Sejumlah anggota parlemen menandatangani deklarasi yang seperti Anda ketahui, mereka menyerukan referendum diawasi secara independen oleh PBB untuk didiskusikan warga Papua Barat dan mengidentifikasi pandangan mereka soal penentuan nasib sendiri, kata De La Hunti, seperti dikutip Pacific Media Center. Yang ketiga guys, datangnya dari negara Australia yang mendukung Papua Merdeka. Partai Buruh Australia juga mendukung Papua Barat. Dukungan ini tercermin saat mereka menggelar konferensi nasional Partai Buruh. Dalam pertemuan itu, mereka menyatakan warga Papua di Indonesia mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Demikian dikutip Radio RNC. Konferensi tersebut juga mendesak pemerintah Australia menyampaikan keprihatinan situasi HAM di Papua dan otonomi khusus Papua dengan pemerintah Indonesia. Sebab melalui perjanjian itu, Australia bisa disebut turut menindas dengan menggelar latihan bersama, di mana para pejabat Australia menginginkan agar tidak boleh ada latihan militer antara sesama militer Australia dan Indonesia karena akan berdampak pada turut menggelar latihan yang akan menindas rakyat Papua. Sementara itu beberapa pejabat Australia yang mendukung kemerdekaan Papua yaitu ex-anggota parlemen dan ketua Partai Hijau Richard Di Natale. Di Natale secara terbuka ia mengatakan bahwa ia mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat. Ia juga mengecam banyak orang Papua di penjara karena pengibaran bendera bintang kejora. Demikian dikutip The Diplomat. Yang keempat yaitu dari negara Vanuatu. Vanuatu menjadi negara Pasifik yang telah lama mendukung hak-hak warga Papua Barat dalam gerakan kemerdekaan. Perdana Menteri Vanuatu saat itu, Carlot Salwai, mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki kekerasan HAM yang terjadi di Papua Barat. Namun Republik Indonesia menolak, demikian dikutip The Guardian. Dalam forum internasional, perwakilan Vanuatu memang kerap mengkritik pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat. Salah satu contohnya Menteri Vanuatu, Rab Regenafu, yang mengatakan akan selalu mendukung Papua Barat. Ia bahkan mendesak Australia dan Selandia Baru untuk mengikuti langkahnya. Yang keenam dari negara Kepulauan Marshall. Presiden Republik Kepulauan Marshall, Hilda Heine, pemimpin berikutnya yang berbicara kepada Majelis Umum tentang Papua Barat dan menyerukan investigasi penuh. Yang ketujuh dari Tuvalu, negara Tuvalu, PM Tuvalu Hon Enele Siense Sopogoa juga menyatakan hal serupa di Majelis Umum PBB pada 2016. Juga yang ke-8 dari negara Kepulauan Salomon, negara Pasifik lain yang mendukung Papua adalah Kepulauan Salomon. Tak jarang pemimpin negara ini mendesak agar ada penyelidikan terkait dugaan kekerasan HAM di tanah Papua. Yang ke-9 yaitu dari negara Palau. Perwakilan Republik Palau untuk PBB, Caleb Tindale Okuchi Oto, juga turut menyerukan penyelesaian konflik di tanah Papua. Oke, demikian 9 negara yang benar-benar mendukung Papua Merdeka dan masih banyak lagi, namun yang bersuara di PBB yang kita ketahui adalah mereka-mereka ini, 9 negara ini. Oke, untuk itu sahabat, kita bersama menunggu dan berdoa bagi tanah Papua, sebab kebenaran tak bisa dikalahkan dari ketidakbenaran. Kita akan saksikan di informasi berita selanjutnya bersama Pace Papua dalam perkembangan lobby ULMWP di tingkat internasional demi Papua yang aman dan damai.
Salam dari saya, salam Papeda, Papua penuh damai.